Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Tersisa beberapa ayat dari surat Al-Mursalat. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah ayat-ayat yang menjelaskan tentang nasib penduduk neraka, orang-orang kafir yang mendustakan kebenaran, mendustakan para nabi dan rasul, mendustakan hari kiamat. Na'am, al-mukadzibun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, ahlul jannah, penduduk surga. Allah mengatakan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Inna, sesungguhnya, al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Definisi yang terbaik, yang terlengkap, jami' mani'. Jami' meliputi seluruh bagiannya, mani' menghalangi yang bukan bagiannya masuk di dalamnya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu definisi yang disebutkan oleh At-Tabi'il Jalil Talq bin Habib rahimahullah ketika mengatakan kepada sahabatnya, murid-muridnya, idza ja'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa. Idza ja'at al-fitnah, jika datang fitnah, fadfa'uha, maka lawan fitnah itu bittaqwa, dengan ketakwaan. Kemudian mereka bertanya, "Wat taqwa ya imam?" Mereka bertanya, apa takwa itu wahai imam? Kata Talq bin Habib rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah, tarju thawaban min Allah, tarju thawab Allah, wa tatruka ma'asiyat Allah ala nurin min Allah, takhaf azab Allah. An ta'mala bi ta'atillah, kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah, yang menaati Allah, melaksanakan perintahnya, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Yang dibahasakan dengan nur, cahaya adalah ilmu. Di atas ilmu, yakni di atas dalil, mengilmui bahwa itu adalah amal saleh, bahwa itu ketaatan. Jadi beramal dengan dalil, dengan ilmu, yakni beramal sesuai dengan ajaran syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah. Ini syarat mutaba'ah. Tarju thawab Allah, kamu berharap pahala dari Allah. Artinya ikhlas, hanya mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'asiyat Allah, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, sesuai ajaran syariat Muhammad SAW. Ketika ajaran Nabi SAW mengatakan bahwa itu maksiat, ditinggalkan. Di atas ilmu, mutaba'ah, sesuai syariat Nabi SAW. Takhafu adab Allah, karena kamu takut adab Allah, hukuman Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Nah, jadi baik menaati Allah dengan melaksanakan perintahnya atau menjauhi larangannya, semuanya itu dikerjakan dengan dua dasar. Pertama, berdasarkan ilmu sesuai dengan syariat ajaran Nabi SAW, ini syarat mutaba'ah. Yang kedua, berdasarkan keikhlasan, niatnya ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, takut adab Allah. Dan ini dua syarat ini adalah syarat
yang menentukan satu amalan tergolong amal soleh. Nah, orang yang beramal dengan memenuhi dua syarat ini, amalnya amal soleh, itulah orang yang bertakwa. Kata Ibnu Qayyim, ini definisi yang terbaik. Ini mencakup seluruh perkara. Adapun keterangan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang sholat, orang yang membayar zakat, orang yang memberi makan fakir miskin, orang yang bertakwa adalah orang yang ini dan itu semua adalah pemaparan, perincian amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Nah, adapun definisinya yang mencakup itu semua, contoh-contoh yang dipaparkan itu dan yang lainnya semuanya itu tadi. Nah, dari Tirmidzi hadis rahimahullah. Nah, innal muttaqina, sesungguhnya orang yang bertakwa, ini orang yang ikhlas dan beramal dengan ilmu dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, fi dhilali wa uyun. Mereka berada dalam dhilal, dalam naungan-naungan asjar al-jannah, naungan-naungan pohon-pohon surga. Pohon-pohon surga. Karena surga itu, jannah itu terdiri dari jannat, yakni kebun-kebun dengan asjar al-jannah, dengan pohon-pohonnya, dengan daun-daunnya, dengan berbagai buah-buahannya. Nah, itu menjadi naungan. Meskipun pada dasarnya dalam jannah tidak ada matahari yang menyengat, tidak ada panas matahari yang menyengat. Nah, sebagaimana pula tidak ada dingin yang menyakitkan, membuat menggigil. Tidak ada syams, matahari yang menyengat, dan tidak ada zamharir, tidak ada dingin yang menyakitkan. Nah, matahari dan bulan ketika saat qamatil qiyamah, dengan tiupan sangkakala yang kedua, an-nafkhatus tsaniyah, oleh malaikat Israfil, matahari dan bulan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, setelah berkumpul seluruh hamba di padang mahsyar, matahari dan bulan bersama orang-orang kafir dimasukkan dalam neraka, dibakar dalam neraka. Nah, bukan mengazab matahari dan bulan. Matahari dan bulan tidak bersalah. Tetapi matahari dan bulan dibakar dalam neraka untuk mengazab para penyembahnya. Para orang kafir, orang musyrik yang dulu menyembah, mengagungkan matahari, menyembah, mengagungkan bulan, mereka diazab dengan melihat matahari dan bulan dibakar dalam neraka. Yang dulu mereka agungkan, mereka puja, mereka harapkan pertolongannya, perlindungannya, ternyata tidak punya apa-apa, bahkan di hadapan mereka dibakar dalam neraka. Nah, dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar, disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahih, asy-syamsu wal qamaru, matahari dan bulan, sauran mukawwaran, pada riwayat yang lain aqiran, sauran aqiran, yakni maknanya lumpuh, lumpuh tanpa cahaya. Diumpamakan pada hadis ini bagaikan dua ekor sapi yang sudah dibabat keempat kakinya dan lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari neraka, lumpuh dalam neraka. Sauran, mukawaran, aqiran, dan yang lain sinar, dalam neraka.
Nah. Tayyib. Kalau ahlun nar, mereka dibakar dengan api neraka. Dan juga ada zamharir di sana. Nah, zamharir itu hawa yang sangat dingin dan sangat menyiksa. Nah, maka ahlul jannah tidak ada ya api neraka, tidak ada panas matahari yang menyengat, tidak ada dingin yang membuat menggigil. La yarawna fiha. Dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Insan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. La yarawna fiha. Mereka tidak melihat dalam jannah syamsan matahari. Wala zamharira. Dan tidak pula zamharir. Tidak ada. Zamharir itu hawa dingin yang sangat menyiksa. Tidak ada. Nah, zamharir adanya di neraka. Bersama api neraka. Bersama dengan itu, pohon-pohon surga dengan daun-daunnya dan buah-buahannya itu adalah lilal bagi mereka, naungan. Wa uyun. Nah. Dan ayat lain yang menunjukkan ini, mereka tidak merasakan panas. Nah, karena tidak ada panas matahari. Ayat dalam surat Toha. Innaka la tadma'u fiha. Inna laka wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu wahai Adam dalam jannah tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha, dan kamu tidak akan kehausan di dalam jannah, wala tadha, dan tidak akan merasakan panas. Wala tadha tafsirnya tidak merasakan panas, tidak akan kepanasan. Nah, fi bilal. Wa uyun, dan dalam uyun ya, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ya, beragam isinya, ada yang berisi air, ada yang berisi na'am. Ini anhar. Air yang segar. Nah, asal musaffa, madu yang murni. Nah, laban, susu. Apa lagi? Khamr, lazzatul lisyaribin, yang lezat bagi orang minumnya. Nah, sungai berisi air, madu, susu, laban, khamr. Nah, dan juga tentang ain. Ya, di sana ada ain yang pada surat Al-Insan disebut ainan fiha tusamma salsabila. Nah, ada penjelasan tentang ain. Ya. Yang darinya minum ya ahlul jannah. Rinciannya telah kita lewati pada surat Al-Insan, bisa dirujuk kembali. Naam. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan dalam jannah mereka menikmati fawakih, jamak dari fakihah, buah-buahan. Mimma yashtahun. Mimma, min, dari ma, apa-apa yang yashtahun mereka hasrati. Buah-buahan apa saja yang mereka hasrati ada di dalamnya. Nah, rumman, delima, iya,
ainab, anggur, dan yang lainnya. Dan semua itu nama-nama buah tersebut dengan makna yang difahami sebagaimana makna yang kita ketahui di dunia. Begitu pula uyun yang sudah kita disebutkan tadi, disebutkan sungai-sungai yang berisi air, khamr, asal, madu dan laban, susu. Nama-nama itu dengan makna yang kita pahami di dunia. Namun hakikat itu semua hakikatnya beda. Tidak seperti air yang ada di dunia, tidak seperti madu yang ada di dunia, dan seterusnya, tidak seperti buah delima yang ada di dunia. Hakikatnya beda. Nah, baik. Seperti pada hadis kursi, kata Nabi SAW dari Allah SWT, a'adatu li'ibadi fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku dalam jannah ma la 'ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa la khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, tidak pernah terbersit dalam kalbu, dalam hati manusia. Bagaimana maksudnya? Padahal disebutkan, ya, di sana ada air, ada madu, ada khamr, di sana ada buah delima dan seterusnya. Kok dikatakan tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, tidak terbetik? Hakikatnya beda. Seperti kata Ibn Abbas, itu hanya dalam hal nama, ya, dengan makna umum, namun hakikat maknanya beda, hakikatnya beda. Seperti kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma. Tidak ada kesamaan antara apa yang ada dalam jannah dengan yang di dunia kecuali dalam hal nama saja. Adapun hakikat maknanya beda. Naam. Yang jelas apa yang dihasrati, apa yang diinginkan ada semuanya. Tidak ada kekecewaan sama sekali di sana. Ada hanya kepuasan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah kalian hani'an dengan nikmat. Tidak ada yang tersekat di leher, tidak ada yang menyekat, tidak ada yang terasa lain rasanya di leher. Ya. Semuanya akan turun dengan nikmat di kerongkongan. Nah, di leher. Hani'an, itu makna hani'an. Tidak ada yang menyekat. Lezat, nikmat semuanya. Nah, kita di dunia makan sesuatu terkadang ada yang agak lain-lain. Nah, rasanya kok agak menyekat, kurang nyaman. Minuman juga begitu. Sana tidak ada seperti itu. Apa saja yang dimakan, apa saja diminum, semuanya lezat, nyaman, tidak ada sama sekali kekurangannya. Nah, bima kuntum ta'malun, yakni bisabab al-ba' sababiyah. Bisabab bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan di dunia. Dengan sebab amal soleh kalian, karena ketakwaan kalian beramal soleh. Ya, dan itu adalah iman dan amal soleh. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna, yakni innana asalnya, sesungguhnya kami, kadzalika, demikianlah, dengan itulah, najzil muhsinin, kami membalas al-muhsinin, fa'ilul ihsan, para pelaku ihsan.
Muhsinin jamak muhsin, isim fa'il dari ahsana yuhsinu, fa'il ihsan, orang-orang yang melakukan ihsan di dunia. Siapa itu para pelaku ihsan? Orang-orang yang melakukan kebaikan, kebajikan. Ya'maluna al-ihsan, yaf'aluna al-ihsan. Bisairi anwa'i, dengan seluruh macam ihsan yang dilakukan oleh mereka. Orang-orang yang melakukan ihsan adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Naam. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW pada hadis Jibril, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." An ta'budallah, kamu menyembah kepada Allah, baik itu salat, zikir, baca Quran, puasa, zakat dan yang lainnya. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihatnya. Liquwati ikhlasih, karena kuatnya keikhlasannya, seakan-akan melihat Allah ketika beramal. Benar-benar hanya wajah Allah yang diinginkannya, seakan-akan melihatnya. Karena kuatnya, sempurnanya keikhlasannya. Adapun benar-benar melihat Allah tidak bisa. Karena Allah hanya akan dilihat nanti di akhirat. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa menyembah Allah dengan cara yang pertama, seakan-akan kamu melihatnya. Fa innahu yarak. Maka sesungguhnya dia melihatnya. Yani tingkatan yang kedua dari ihsan, kamu menyembah Allah SWT dengan keyakinan bahwa dia mengawasimu, melihatmu beramal. Berarti ketika beramal ikhlas, karena yang dia ingat dan dia perhatikan, yang dia niatkan adalah pahala dari Allah, karena dia tahu Allah mengawasinya. Allah melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengawasinya, sehingga amalannya hanya untuk Allah. Baik derajat yang pertama dan yang kedua dari ihsan, dua-duanya ikhlas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya kami dengan demikian itulah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Naam. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah, binasalah di hari itu orang-orang yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kemudian Allah beralih lagi sekarang setelah mengatakan wailu yawma idzil lil mukadzibin, ancaman wail, kebinasaan, kesengsaraan bagi para pendusta al-mukadzibin. Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan. Kulu wa tamatta'u, ini perintah. Makanlah kalian. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Menuruti syahwat kalian, hawa nafsu kalian, bebas terserah. Puaskan diri kalian. Makan, minum, dan syahwat kalian puaskan semau kalian. Ini bukan izin. Ini bukan izin, ini bukan ridha dari Allah untuk mereka makan, minum, dan memuaskan syahwat yang haram. Tapi ini seperti kata Ibnu Katsir, amru tahdid wa wa'id, wa amarahum amra tahdidin wa wa'id. Faqal kulu wa tamatta'u qalilan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka al-mukadzibin
perintah yang sifatnya tahdid wa wa'id. Sifatnya apa? Ancaman. Ancaman, itu ancaman. Nah, bukan persetujuan, bukan ridha, bukan ini, tapi ancaman. Oleh karena itu Allah mengatakan qalilan. Yani bagaimanapun kalian orang kafir, makan, minum, memuaskan syahwat hawa nafsu kalian, bersenang-senang, tamatta'u, bersenang-senang, memuaskan syahwat kalian di dunia, maka itu sesungguhnya qalilan. Hanya sebentar, sedikit. Kulu wa tamatta'u qalilan. Makan dan bersenang-senanglah kalian sebentar. Sejenak, sedikit. Ai kata Ibnu Katsir, ai muddatan qalilatan qaribatan qasiratan. Dalam jangka waktu yang singkat. Ya. Makan dan berpuas-puas lagi bersenang-senang kalian dalam waktu yang singkat, sejenak, sebentar. Karena muddat al-hayat di dunia, mahma talat al-hayah, mahma tal al-umr, fahiya binisbati lil akhirah qalilah. Betapapun panjangnya hidup seseorang, andaikan dipanjangkan hidupnya sampai 90 tahun, naam, atau asya qarnan, hidup seabad, 100 tahun, maka itu dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Al-hayatul abadiyah, as-sarmadiyah, kehidupan yang kekal selamanya, tidak ada akhirnya. Maka kehidupan dunia, apalah artinya? Itu hanya sejenak dibandingkan ya kehidupan akhirat. Oleh karena Allah mengatakan qalilan. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian mujrimun, orang-orang mujrim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang status mereka. Innakum, sesungguhnya kalian yang maunya hanya makan, minum, bersenang-senang menuruti syahwat kalian di dunia. Sesungguhnya kalian dengan itu mujrimun. Kalian orang-orang mujrim. Orang mujrim, orang-orang yang selalu berbuat dosa, maksiat, menentang kebenaran. Bukan orang-orang yang baik, bukan orang yang muhsin, bukan orang yang bertakwa. Kalian para pendusta, pelaku dosa, mujrim. Kalian selama di dunia mujrimun, dan kalian mesti akan beralih ke akhirat yang kalian dustakan untuk diazab di sana. Wailul yaumaidil lil mukadzibin. Kemudian Allah menyebutkan contoh di antara ijram, dosa mereka, kejahatan mereka, yang dengannya mereka disifati mujrimun. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wa idza, dan apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka irka'u, ikut ruku kalian bersama orang-orang yang ruku. Ikut sholat bersama dengan orang-orang yang sholat. Ruku yang dimaksud di sini adalah sholat. Ruku di luar sholat tidak boleh. Oleh karena itu muskilah, adat kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum, dan ini memang sepertinya warisan dari masyarakat sebelum yang hidup dengan kerajaan-kerajaan, sistem penghormatan, menghormati orang lain, menghargai orang lain dengan cara menunduk. Itu jadi adat di mana-mana. Nah, kita masuk pesawat disambut oleh pramugari dan pilotnya dengan, nah, masuk hotel, kemarin Syekh,
Nah, muskilah. Nah, masyayikh kita kalau datang itu terheran-heran lihat di Indonesia. Muskilah Indonesia ini. Nah, capek kita. Beliau nasihati. Semangat mas saya itu Masya Allah. Lihat, langsung dinasihati. Nah, ayo ya. Terjemahkan, nasihati. Tegakkan hujjah padanya. Tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Allah. Hanya lama-lama saya muskilahnya bisa geleng-geleng. Nasihati yang ini masuk sana dapat lagi. Nasihati lagi, masuk sana dapat lainnya muskilah. Nah, butuh muhadar khusus masalah itu. Ini al-inhina, penghormatan dengan inhina, dengan merunduk. Juz'un minar ruku' fi shalah. Nah, juz'un minar ruku' fi shalah. Merupakan bagian. Jadi meskipun tidak betul-betul sampai ruku', yang betul-betul sampai ruku' parah sudah. Nah, sampai seperti ruku'. Ini yang keumuman tidak sampai persis ruku' tapi sudah merunduk. Inhina. Ya, itu sudah juz' minar ruku', bagian dari ruku' dalam salat. Penghormatan. Kita tahu bahwa ruku' ya inhina, ruku' hanya dibolehkan kepada Allah dalam salat. Ketika tidak dilakukan di luar salat untuk menghormati orang lain, ya, baik dia orang biasa atau dia orang besar, dia raja atau dia ya presiden yang lainnya, tidak boleh sama sekali. Nah, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi dengan kedudukan yang demikian tinggi tidak dihormati dengan cara itu oleh para sahabat. Radhiyallahu anhu. Dan itu dilarang. Dan itu juz minar ruku', bagian dari ruku', penghormatan. Nah, ya, artinya mengarah kepada syirik. Problem besar ini, muskilah di negeri kita. Nah, Anda teringat akhirnya dengan ini untuk mentambih suatu perkara yang juga bahkan dilakukan masih oleh sebagian ikhwan wal salafiyun. Itu karena terbawa kebiasaan. Anda teringat faedah dari Ibnu Utsaimin nyantol di ingatan Anda, syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap kitab Bakr Abu Zaid. Nah, ya, Bakr Abu Zaid ada ma fihi. Nah, dalam kitabnya tentang adab talabul ilm. Nah, apa judul kitabnya itu? Hilyat talabul ilm. Nah, Hilyat talabul ilm. Syekh Ibnu Utsaimin ada syarahnya. Syarahnya Masya Allah bagus. Nah, ingat di situ mentambih satu perkara karena baca ketika salam, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada kebiasaan orang kalau salam kepalanya ikut bergerak ka'annahu yasbah. Ka'annahu yasbah fil ma'. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kepalanya seperti menyelam gitu. Seperti berenang. Iya kan? Jangan, tidak boleh. Ini semua juz mengarah ke ini tadi. Nah, ini. Baik, perhatikan. Baik. Wa idza qila, kita kembali, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Apabila dikatakan kepada mereka ruku' kalian, la yarka'un. Mereka tidak mau ruku', tidak mau salat. Ini jika disuruh salat, ruku', sujud dan gerakan-gerakan salat, ruku' di sini mewakili gerakan yang lainnya. Nah, artinya salat. Jika disuruh ruku' bersama orang yang salat, tidak mau mereka. Ini diantara ijram, ya, mereka sehingga tergolong mujrimun. Nah, diantara dosa mereka. Wailu yawma lil mukadzibin. Terakhir surat ditutup dengan ayat fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan hadis, yakni dengan ucapan apalagi ba'dahu, ba'da hadzal Qur'an, setelah Al-Qur'an ini, yu'minun, mereka mau beriman.
Jika Al-Quran saja, mukjizat yang luar biasa ini, yang digambarkan dalam Al-Quran, law ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithlihi la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun bahu-membahu mereka semua, jin dan manusia semuanya. Nah, karena ini kalamullah, kalamnya Allah, merupakan mukjizat terbesar Nabi SAW, Al-Quran. Nah, ya, sempurna bahasanya, keindahannya, kandungan maknanya, balaghahnya, seluruhnya. Jika ini saja mereka tetap tidak mau mengimaninya, maka hadis apalagi yang akan mereka imani setelah itu? Ucapan apalagi setelah itu yang mereka mau imani? Tidak diharapkan sudah. Al-Quran saja mereka tidak mau mengimani, apalagi selain Al-Quran. Itu maksudnya. Nah, kata Ibnu Katsir, "Fa bi ayyi haditsin ba'da yu'minu ay idza lam yu'minu bi hadzal Qur'an." Apabila mereka tidak mau beriman dengan Al-Quran ini, fa bi ayyi kalamin yu'minuna bih, maka kalam, ucapan apalagi yang mereka akan imani setelah itu. Nah, itu maknanya. Barakallahu fikum. Wa bihadza kammalna tafsir hadhihi surah. Alhamdulillah. Nah, naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhal subhanallahi wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka.